Jadi yang ada saya pikir dalam benak pikiran saya itu, bank adalah sebuah atau seseorang bapak angkat yang begitu bisa membantu usaha saya, begitulah saya pikir. Ternyata mulai dari semakin besarnya usaha saya dibanding juga besarnya, lebih besar lagi pinjaman saya. Nah inilah saya pikir-pikir, kapan nih hutang saya bisa berakhir? Saya bekerja memang nggak mengenal waktu. Mulai dari jam pagi, saya boleh katakan sangat pagi, hingga sudah larut gitu. Nah hari demi hari saya merasa mulai jauh sama keluarga. Karena yang ada dalam pikiran saya, uang, dan uang. Saya nggak sadar kalau saya sudah diperbudak oleh bank. Padahal sebelumnya saya pernah bekerja di bank. Lupa saya semuanya apa yang pernah saya lakukan dulu. Nah, mulailah kegalauan saya itu datang. Bahkan istri tidak lagi mau ikut campur dengan usaha saya. Karena apa? Saya sudah boleh dikatakan tidak sepemahaman. Nah, dibiarkannya saya berusaha sendiri. Dia hanya ingin jadi ibu rumah tangga seutuhnya, tanpa ada mau mencampurin usaha yang sama-sama kami geluti dari awal gitu. Nah kemudian sampai saya merasakan stagnan dalam usaha saya. Mulailah saya barangkali mungkin disitulah Allah mungkin baru mulai mencoba saya. Sehingga saya mulai kemampuan saya untuk patuh kepada bank itu sudah mulai berkurang. Kemudian sempat saya lagi mau mengajukan, karena memang saya udah mulai terlambat, saya butuh modal lagi. Tapi insya Allah istri saya melarang. Jalani aja apa yang ada katanya. Nah kebetulan di situ juga saya udah mulai sadar. Usaha saya ini sudah nggak sesuai lagi, saya pikir. Saya sudah kehilangan momentum bagaimana menciptakan usaha itu yang sesuai. Apakah dari segi profitnya dan omsetnya bisa lebih profitnya dibanding omsetnya yang berjalan gitu. Jadi terus terang saya sudah mulai bermasalah. Nah, saya mulai tersentak sekali, betul-betul saya mulai diingatkan Allah sekali, di saat istri saya pergi berhaji. Beliau mengatakan dari dia di Mekah itu, mungkin barangkali waktu saat itu, dia menelpon saya, mungkin dia dia menceritakan mendapatkan kajian tentang riba. Nah, saya disentakkan oleh itu. Dia menelpon saya, Pak, jual apa yang bisa, aset yang bisa dijual, tutup hutang. Jangan lakukan lagi hutang, jangan lagi bayar hutang itu ke bank. Tapi segeralah jual aset apa yang ada. Nah, saya langsung terpikir. Dia mengatakan, saya bertanya, kenapa? Saya bilang, iya, itu semuanya riba. Riba, dia jelaskan tentang riba bagaimana. Nah, alangkah juga bodohnya saya, istri yang mengingatkan saya, karena mungkin kegilaan saya terhadap usaha yang memang haus akan mau mendapatkan sebuah kekayaan dari usaha saya yang ada, tanpa mengingat syariah yang ada dalam anjuran Al-Quran dan
agama kita gitu. Jadi saya berpikir, ya juga saya pikir istri saya mengatakan. Akhirnya memang rumah saya mau jual, tapi saya sudah hentikan. Saya sudah hentikan tidak lagi melakukan pembayaran. Nah, sehingga saya mendapatkan persoalan berhadapan sama bank. Nah, seketika itu saya pernah menceritakan kegalauan saya pada seseorang. Nah, teman saya itu kebetulan beliau sudah lebih dahulu daripada saya. Bahkan beliau itu lebih ekstrim. Ekstrimnya apa? Memberikan semua asetnya kepada bank yang kebetulan waktu saat itu menjadi jaminan yang dia total. Dia katakan, bang, saya bismillahirrahmanirrahim, saya tinggalkan semua harta yang ada sama saya, kebetulan ini semua jaminan bank, saya balikkan kepada bank. Nah, saya menganggap ini gila keberaniannya, saya pikir. Kenapa saya nggak berani, saya pikir. Sedangkan saya masih ada aset yang saya bisa harapkan di samping yang mau saya jual, saya pikir. Nah, kebetulan dia mengajak saya lah ke dalam sebuah komunitas. Saya juga nggak tahu apa yang dia nggak memberitahu apa itu sebenarnya dari awal. Cuman dia, bang, abang ada waktu tanggal sekian. Saya bilang, ada apa? Ikut yuk bang, seminar. Nah, alhamdulillah memang saya juga diberi rezeki juga beliau. Semua membayar apa yang menjadi biaya untuk seminar itu.